Selamat siang, Budia, aku dosen pengampu mata kuliah gizi PTM. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai effective of oral nutritional intervention in cancer patient. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Septiana Puspaulina dengan NIM 120, kemudian Lima Cahyani dengan NIM 2001, kemudian ada Usal 9, NIM 21025, dan terakhir si Desita Hari, NIM 21. Next. Untuk artikel pertama dengan judul Effective Intervention with Oral Nutrition Supplement on Pancreatic and bile duct cancer patient undergoing chemotherapy. Background-nya atau latar belakang sendiri, kanker pankreas adalah kanker paling umum 11 dan angka kematiannya menempati urutan di antara semua jenis kanker. Dengan tingginya keluhan kanker pankreas setelah operasi juga dapat meningkatkan frekuensi pengobatan dengan kemoterapi, bahkan ketika ditemukan pada tahap awal. Kemoterapi menyebabkan beragam efek samping nutrisi karena tindakan selektifnya pada sel normal, termasuk hilang nafsu makan, mual, traumatis yang dapat mengganggu asupan makanan oral dan penyakit nutrisi yang menyertai penurunan berat badan, penurunan laju reaksi obat anti kanker, peningkatan toksisitas obat anti kanker, penurunan tingkat hidup, dan penurunan kualitas. Kemudian oat sendiri adalah produk siap pakai yang mengandung nutrisi seimbang, kalori, dan protein untuk asupan oral yang tidak mencukupi. Pasokan ONS terbukti bermanfaat dalam meningkatkan asupan oral dan badan, meningkatkan massa bebas lemak, dan meningkatkan kualitas hidup pada kanker pankreas. Kemudian adalah purpose and aim, ini untuk menyelidiki efek menguntungkan dari suplemen nutrisi oral atau OS pada pasien kanker pankreas dan saluran abu yang menjalani kemoterapi. Kemudian di sini adalah teorinya yang pertama adalah pasien dari penyakit kanker, kemudian kanker yang menerima satu atau lebih intervensi nutrisi dengan ONS atau oral nutritional supplement. Kemudian C ini adalah pasien kanker yang menerima satu atau lebih intervensi nutrisi mengkonsumsi ONS atau oral nutrition supplement. Kemudian adalah menggunakan dari suplemen nutrisi oral atau ONS. Ini adalah kanker dan kemudian yang selanjutnya adalah synthesis of evidence. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan massa lemak tubuh, kesehatan GSGA, mengurangi kelelahan pada pasokan es terhadap pasien kanker pankreas selalu menjalani kemoterapi. Baik, untuk selanjutnya ada metode yang pertama, terdaftar 58 pasien didiagnosis menderita kanker pankreas dan saluran empedu. Dalam penelitian prospektif ini, pasien secara acak dimasukkan ke dalam kelompok ONS atau non-ONS melalui pengacaan sederhana menggunakan perangkat lunak analisis statistik. Untuk selanjutnya, adanya pemberian suplemen nutrisi yang bertujuan untuk meningkatkan asupan oral pasien dengan penurunan nafsu makan dan fungsi pencernaan. Lalu adanya investigasi detail umum dan antropometri, yaitu pendataan dan pengukuran mengenai jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, BMI, diagnosis, riwayat penyakit, dan BB sebelum dirawat dan sesudah dirawat. Selanjutnya ada evaluasi asupan
makanan, yaitu untuk kelompok ONS, jumlah asupan ONS harian dicatat dan diperiksa oleh ahli gizi selama sesi konsultasi, dan adanya pencatatan asupan makanan dengan metode recall 24 jam untuk kelompok ONS dan non-ONS. Baik, selanjutnya adanya evaluasi status gizi dan kualitas hidup terkait kesehatan PGSG. SGA digunakan sebagai alat prognostik untuk mengevaluasi status gizi pasien kanker. Ini mencakup pertanyaan terkait gejala nutrisi, penurunan berat badan, jangka pendek, dan riwayat kesehatan lainnya. Selanjutnya ada tes biokimia. Tes biokimia ini dikumpulkan dari rekam medis elektronik rumah sakit, yaitu albumin serum, protein total serum, kolesterol total serum, jumlah limfosit total, jumlah neutrofil absolut, hemoglobin, dan hematokrit. Hasil tes biokimia yang diperoleh dalam waktu 1 minggu setelah wawancara digunakan. Selanjutnya, eh, analisis statistik. Hasilnya dianalisis menggunakan SPSS statistik dan dilaporkan sebagai mean dan standard error atau frekuensi dan persentase. Uji exact Fisher digunakan untuk menilai variabel kategori sebagai jenis kelamin, diagnosis, jenis kemoterapi, dan jenis obat. Sedangkan uji McNemar digunakan untuk menghitung perubahan dalam kelompok untuk variabel kategori dan skala sebagai PGSGA. Selanjutnya, findings yaitu pasien rata-rata berusia 65,2 tahun dan menerima kemoterapi adjuvan 23,5% atau kemoterapi paliatif 76,5%. Sekitar 61,8% subjek sedang menjalani kemoterapi siklus pertama pada saat partisipasi dalam penelitian, dan sisanya sedang menjalani kemoterapi siklus kedua atau lebih tinggi. Di antara pasien dengan kanker pankreas progresif dan saluran empedu yang menerima kemoterapi, kelompok ONS menerima 2 bungkus ONS setiap hari selama 8 minggu, sedangkan kelompok non-ONS tidak. Finding selanjutnya yaitu kelompok ONS secara signifikan meningkatkan asupan energi, karbohidrat, protein, dan lipid harian pada 6 minggu. Setelah 6 minggu, massa lemak meningkat secara signifikan pada kelompok ONS. Untuk pasien dalam siklus pertama kemoterapi, berat badan, massa bebas lemak, massa otot rangka, massa sel tubuh, dan massa lemak meningkat pada kelompok ONS, tetapi menurun pada kelompok non-ONS. Massa lemak meningkat pada siklus kedua dan lebih tinggi hanya pada kelompok ONS. Penilaian global subjektif yang dihasilkan pasien PGSGA dan skor kelelahan dalam kuesioner kualitas hidup meningkat pada kelompok ONS. ONS dapat memperbaiki status gizi dengan meningkatkan massa lemak dan atau menjaga komposisi tubuh pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi, terutama pada siklus pertama, serta meringankan gejala kelelahan. Kemudian ada implication for practice, yaitu hasil ini menunjukkan bahwa selain dari makanan biasa, pasokan ONS pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi dapat meningkatkan kesehatan pasien dengan meningkatkan massa lemak tubuh, meningkatkan skor PGSGA, dan mengurangi gejala kelelahan. Secara khusus, pasien yang menerima kemoterapi siklus pertama mungkin mendapatkan manfaat lebih dari penggunaan ONS dibandingkan pasien pada siklus kemoterapi kedua atau lebih tinggi. Kemudian artikel yang kedua berjudul The Effect of Omega 3 Enriched Oral Nutrition Supplement on Nutritional Indices and Quality of Life in Gastrointestinal Cancer Patient, a randomized clinical trial. Untuk latar belakangnya yaitu WHO melaporkan 18,1 juta kasus kanker pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 1 dari 8 pria dan 1 dari wanita cenderung terkena kanker selama hidup mereka. Kaheksia kanker adalah kondisi multifaktoral yang mempengaruhi 50 hingga 80% pasien kanker sebesar 20% angka kematian akibat kanker. Kaheksia menyebabkan gangguan keseimbangan energi dan protein yang menyebabkan penurunan berat badan.
Status gizi pasien kanker mempengaruhi efikasi terapi dan kelangsungan hidup penyakit dipengaruhi oleh derajat anoreksia. Tujuan sistemik baru-baru ini menunjukkan bahwa 65% dari 28 penelitian menunjukkan bahwa intervensi suplemen nutrisi oral atau ONS memperbaiki satu atau lebih penanda status gizi, fungsi kekebalan tubuh, dan respon peradangan. Tetapi terdapat kurangnya konsensus mengenai intervensi nutrisi untuk pasien kanker, sebagian karena pasien kanker yang menerima pengobatan sering mengalami muntah dan disfagia sehingga intervensi diet menjadi sangat sulit. Selanjutnya ada purpose and aim. Purpose-nya yaitu untuk mengevaluasi kemanjuran intervensi suplemen nutrisi yang diperkaya asam lemak omega 3 terhadap status gizi, kualitas hidup, dan konsentrasi sitokin proinflamasi pada pasien kanker. Kemudian aim-nya untuk menyelidiki apakah intervensi dari suplemen nutrisi yang diperkaya asam lemak omega 3 dapat memperbaiki dan mempertahankan status gizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sintesis of evidence. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam indeks status gizi termasuk skor PGSDA pada kelompok intervensi. Studi lain pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu menunjukkan bahwa intervensi nutrisi selama 8 minggu meningkatkan skor PGSDA secara signifikan. Kemudian untuk outcomes and measurement plan, adanya hubungan yang signifikan antara pemberian suplemen kaya akan asam lemak omega 3 dengan peningkatan status gizi dan kualitas hidup pasien kanker GI. Next. Kemudian untuk metode, pasien kanker yang memenuhi syarat untuk penelitian ini secara acak dialokasikan ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Periode intervensi adalah 8 minggu dan pasien mengunjungi pusat studi 3 kali, minggu 0, 4, dan 8 untuk melakukan pengukuran antropometri, klinis, dan biokimia. Catatan diet 3 hari dikumpulkan pada setiap kunjungan selama intervensi. Baik kelompok kontrol maupun eksperimen mendapat konseling dan edukasi gizi secara rutin, sedangkan hanya kelompok eksperimen yang diminta mengonsumsi ONS 2 kali sehari, 400 ml, 400 kilokalori. ONS adalah produk Daesang Welllife, Seoul Korea Selatan yang diperkaya dengan asam lemak omega 3, 70 mg per 200 ml dan arginin 250 mg per 200 ml. Pengukuran antropometri dilakukan pada setiap kunjungan. Kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan pada 3 bagian berbeda, yaitu status kesehatan global, skala fungsional, dan skala gejala. Sampel darah vena dikumpulkan pada setiap kunjungan biomarker nutrisi termasuk hemoglobin, albumin, prealbumin, kolesterol, dan transferin dianalisis di laboratorium pusat rumah sakit yang berpartisipasi. Perbandingan antara rata-rata 2 minggu yang berbeda dilakukan dengan uji T berpasangan atau uji peringkat bertanda Wilcoxon. Perbandingan antara rata-rata 2 kelompok dilakukan dengan uji T siswa uji Mann-Whitney. Nilai P ditentukan setelah koreksi Bonferroni untuk beberapa perbandingan. Next. Kemudian untuk findings, intervensi ONS selama 8 minggu memperbaiki gejala kelelahan dan meningkatkan massa lemak. Sebuah meta-analisis untuk mengevaluasi kemanjuran nutrisi enteral rumah atau HERN pada kualitas hidup pasien gastrointestinal yang sudah pulang dari rumah sakit juga menunjukkan peningkatan tingkat kelelahan pasien pada kelompok HERN dibandingkan dengan kelompok kontrol. Meskipun penelitian ini dan penelitian intervensi lain yang disebutkan sebelumnya melaporkan kemanjuran suplementasi nutrisi dalam mengurangi CRF, banyak penelitian lain yang melaporkan bahwa terapi nutrisi tidak dapat memberikan efek pasti pada CFR dan kualitas hidup pada pasien kanker, yang menyeratkan bahwa diperlukan penelitian intervensi ONS yang disesuaikan dengan spesifitas kanker dan bahan bioaktif ONS. Kami menemukan bahwa intervensi ONS meringankan gejala-gejala gastrointestinal termasuk mual, muntah, dan sembelit. Agen kemoterapi diketahui memicu sekresi neurotransmitter seperti serotonin dan zat P yang mengurangi sinyal vagal
terkait dengan mual dan muntah. Next. Kemudian ada implication for practice. Hasil ini menunjukkan bahwa suplemen kaya akan asam lemak omega 3 dapat meningkatkan beberapa komponen kualitas hidup. Intervensi suplemen kaya akan asam lemak omega 3 pada pasien kanker paliatif dapat memperbaiki gejala mual dan muntah. Kemudian untuk artikel yang ketiga yaitu high protein oral nutritional supplements enable the majority of cancer patients to meet protein intake recommendation during systemic anti-cancer treatment, a randomized control parallel group study. Next. Untuk background-nya sendiri yaitu malnutrisi merupakan ciri umum tidak hanya pada saat diagnosis tetapi juga sepanjang perjalanan kanker pasien dan dikaitkan dengan toksisitas pengobatan, komplikasi, penurunan fungsi fisik, dan penurunan kelangsungan hidup. Selain itu, penurunan berat badan adalah gejala yang sering muncul pada diagnosis kanker dengan 64% pasien mengalaminya. Prevalensi malnutrisi bervariasi berdasarkan jenis kanker dengan frekuensi malnutrisi tertinggi terlihat pada tumor gastroesophageal, pankreas, kepala, dan leher, dan paru-paru saat diagnosis. Namun malnutrisi seringkali diperburuk oleh gangguan metabolisme dan peradangan yang disebabkan oleh tumor dan atau efek pengobatan anti kanker selama perjalanan pasien menderita kanker. Respon inflamasi dapat menyebabkan anoreksia dan kerusakan otot yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan berat badan secara signifikan, perubahan komposisi tubuh, dan penurunan fungsi fisik. Untungnya pengobatan medis dan bedah untuk semua jenis kanker kini semakin canggih dan menyasar jenis kanker tertentu. Meskipun demikian, malnutrisi pada kanker masih kurang diketahui dan diobati dengan penelitian yang menunjukkan bahwa hanya 33-58% pasien kanker yang berisiko malnutrisi benar-benar menerima dukungan nutrisi. Next. Suplemen nutrisi oral atau ONS merupakan bagian dari strategi dukungan nutrisi yang lebih luas bagi pasien kanker yang berisiko mengalami malnutrisi. Asupan protein yang tinggi pada pasien kanker yang dirawat di rumah sakit telah terbukti meningkatkan hasil fungsional dan kualitas hidup serta mengurangi angka kematian. ONS dengan kandungan protein tinggi menjadi perhatian khusus sebagai bagian dari pendekatan preventif untuk membatasi penurunan asupan dan status gizi. Masuk akal untuk mencoba mengatasi defisit asupan protein dengan intervensi dini menggunakan ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah. Kemudian ada purpose and aim. Untuk purpose-nya sendiri untuk mendukung penerapan pedoman praktik klinis saat ini yang menyoroti pentingnya intervensi gizi dini bagi pasien kanker. Kemudian untuk aim-nya mengatasi kesenjangan bukti untuk memastikan apakah ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah dapat digunakan untuk meningkatkan asupan protein dan mencapai asupan protein yang memadai pada pasien kanker yang menerima pengobatan anti kanker sistemik dibandingkan dengan perawatan standar. Kemudian untuk synthesis of evidence, penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kontrol yang menerima saran diet saja, ONS dan saran diet selama 3 bulan pasca operasi menghasilkan indeks otot rangka yang lebih tinggi, prevalensi sarkopenia yang lebih rendah, dan modifikasi kemoterapi yang lebih sedikit, pengurangan dosis, penundaan atau penghentian pada pasien di nutrisi. Risiko kanker kolorektal dan penurunan berat badan yang lebih sedikit, IMT atau BMI yang lebih tinggi, indeks otot rangka yang lebih tinggi, modifikasi kemoterapi yang lebih sedikit kelelahan dan lebih sedikit kehilangan nafsu makan pada pasien dengan resiko nutrisi dengan kanker lambung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Simi. Selanjutnya, outcome dan measurement plans. Hasil penelitian menunjukkan ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah efektif dalam meningkatkan asupan protein sejalan dengan pedoman ESPEN pada kelompok pasien kanker kolorektal atau CRC dan kanker paru-paru non-sel kecil atau NSCLC selama siklus pertama pengobatan anti kanker sistemik. Subjek memiliki regimen pengobatan anti kanker dengan siklus pengobatan dengan durasi yang bervariasi 2, 3, atau 6 minggu, titik waktu penilaian berbeda-beda. Oleh karena itu, penilaian pada titik waktu 0 berkaitan dengan dimulainya penilaian atau baseline. Penilaian pada titik waktu 1 berkaitan dengan rencana akhir siklus pengobatan pertama, yaitu penilaian dilakukan pada akhir minggu kedua
3 atau 6 sesuai dengan durasi siklus pengobatan yang direncanakan. Penilaian pada titik waktu 2 dikaitkan dengan rencana akhir siklus pengobatan 2 jika jadwal pengobatan dengan siklus pengobatan 3 minggu atau dengan rencana akhir siklus pengobatan 3 jika jadwal pengobatan dengan siklus 2 minggu. Penilaian pada titik waktu 3 dilakukan pada akhir periode intervensi 12 minggu untuk semua subjek. Udah, tarik. Kembali di Slide. selanjutnya yaitu metode penelitian ini dilakukan secara acak 2:1 terkontrol, label terbuka, kelompok paralel, multi pusat dan multi negara ini dilakukan di 5 negara yaitu Belgia, Estonia, Lituania, Belanda dan Norwegia di 9 lokasi rumah sakit. Populasi penelitian terdiri dari subjek usia 18 tahun dengan kanker kolorektal atau CRC stadium 2B, 3B atau 4 yang terbukti secara histologis atau sitologis atau kanker paru-paru non-sel kecil atau NSCLC stadium 3 atau 4 yang terbukti secara histologis atau sitologi dan yang dijadwalkan untuk pertama kali kemoterapi lini, kemoradioterapi bersamaan atau pengobatan imunoterapi dengan durasi yang direncanakan minimal 12 minggu. Subjek dialokasikan secara acak ke dalam kelompok intervensi atau kelompok kontrol. IG menerima dua kali sehari ONS dengan volume rendah, protein tinggi, padat energi, atau nutrisia, nama komersial bervariasi menurut negara, sebagai tambahan untuk asupan oral normal. Subjek ditawari berbagai rasa, 1 porsi untuk diminum di pagi hari, dan 1 lagi di sore atau malam hari, dan diinstruksikan untuk mulai mengonsumsi produk penelitian dalam waktu 7 hari sebelum dimulainya siklus pengobatan anti kanker yang pertama. Total periode intervensi berakhir 12 minggu setelah dimulainya pengobatan anti kanker lini pertama. CG menerima perawatan standar yang memungkinkan segala jenis dukungan nutrisi sesuai dengan praktik standar rumah sakit. Next. Selanjutnya ada finding, yaitu estimasi asupan protein rata-rata secara statistik signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol pada T1 atau titik akhir primer dan T2 yaitu atau dengan perbedaan pengobatan sebesar 17,2 gram per hari. Demikian pula estimasi nilai asupan protein rata-rata yang disesuaikan dengan berat badan adalah 1,40 gram per kilogram berat badan per hari untuk IG dan 1,15 gram per kilogram berat badan per hari untuk CG dengan perbedaan perlakuan sebesar 0,25 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada T3 tidak ada perbedaan antara kelompok pada perubahan berat badan selama 12 minggu perawatan anti kanker rata-rata pada kelompok intervensi meningkat sebesar 0,55 kg dari T0 ke T1 dan sebesar 0,74 kg dari T0 ke T2. Untuk kelompok kontrol, berat badan rata-rata menurun sebesar min 0,09 kg dari T0 ke T1 dan sebesar min 0,46 kg dari T0 ke T2. Sedangkan pada T3, kedua kelompok menunjukkan peningkatan berat badan rata-rata sebesar 0,81 kg dan 0,84 kg dibandingkan dengan T0. Masing-masing untuk IG dan CG. Tidak ada perbedaan berat badan yang signifikan secara statistik yang diamati antara IG dan CG pada T3. Next. Selanjutnya ada implication for practice, yaitu kepatuhan terhadap ONS yang tinggi, menunjukkan bahwa ini bisa menjadi terapi nutrisi yang ditawarkan pada awal perjalanan pasien kanker yang layak untuk diterapkan dalam praktis klinis. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.